Saudara, tim khusus Polri melakukan pemeriksaan dengan lie detektor atau uji kebohongan pada para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hasil pemeriksaan diklaim polisi memiliki akurasi tinggi dan bisa dijadikan tambahan pertimbangan penyidik. Namun seberapa penting dan juga seberapa akuratkah hasil pemeriksaan ini? Tes kebohongan dilakukan pada Senin 5 September di Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan asisten rumah tangga bernama Susi menjalani pemeriksaan selama 7 jam. Polisi belum mau mengungkap hasil pemeriksaan Putri dan Susi. Namun, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengklaim tingkat akurasi tes poligraf mencapai 93%. Untuk poligraf itu juga ada ikatan secara universal di dunia, ya, pusatnya di Amerika. Dan alat poligraf yang digunakan oleh lapor kita ini semuanya sudah ya terverifikasi dan juga sudah tersertifikasi baik ISO maupun dari Perhimpunan Poligraf Dunia. Dengan syarat tingkat akurasi 93%, maka itu prosesitia. Kalau di bawah 90% itu tidak masuk ke dalam ranah prosesitia. Tak hanya Susi, namun 3 tersangka lain, yakni Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga sudah diperiksa. Hasil uji poligraf pada 3 tersangka menunjukkan tidak ada indikasi penipuan. Lie detektor atau uji poligraf merupakan perangkat elektronik yang mengukur perubahan respon tubuh ketika seseorang diberikan pertanyaan terkait perkara. Sensor ini akan merekam perubahan denyut jantung, tekanan darah, peningkatan keringat, hingga interval helaan napas melalui sensor yang dipasang di jari tangan, dada, perut, dan lengan. Hasilnya akan tertera pada perangkat elektronik dalam bentuk grafik. Polisi menyebut hasil pemeriksaan akan dijadikan pertimbangan dalam penyidikan. Namun, seberapa pentingkah hasil pemeriksaan menggunakan lie detektor? Pakar psikologi forensik Reza Indragiri dalam tayangan Sapa Indonesia Malam menyebut, penggunaan lie detektor tidak menjamin tersangka akan berkata jujur. Alat hanya akan membaca perubahan fisiologis tersangka, namun keterangan yang disampaikan belum tentu fakta yang sebenarnya terjadi. Dan ini, menurut Reza, tidak bisa dijadikan alat bukti. Kalau Anda mengatakan 93% itu bukan kejujuran, tapi katakanlah dari 100 pertanyaan, maka 93 benar, 7% bohong. Bukankah itu mendekati kebenaran? Pertanyaan saya, yang mengatakan 93 jujur, 7 ngawur itu siapa? Mesinnya. Bagaimana mesinnya bisa memastikan ini informasi yang sesuai kenyataan atau tidak? Dia tidak ada di TKP, dia tidak ada di Duren 3, dia tidak ada di Magelang. Instrumen itu sebatas membaca perubahan fisiologis. Betul. Perubahan fisiologis itulah yang diindikasikan sebagai seseorang tidak lagi berperilaku alami. Karena tidak berperilaku alami, maka ini dianggap sebagai tanda-tanda kedustaan. Ingat, tanda-tanda, indikasi semata. Kalau indikasi atau tanda-tanda kemudian disodorkan sebagai bukti, menurut saya dengan segala hormat ini akan melemahkan proses pembuktian di persidangan nanti. Oke, terakhir. Hari ini giliran mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo yang akan menjalani tes kebohongan. Perintah Kapolri untuk menuntaskan perkara Yosua dengan scientific crime investigation menjadi arahan bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan secara kredibel dan transparan. Kelengkapan berkas dari penyidik juga ditunggu oleh Kejaksaan untuk segera menyusun dakwaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Polri terus menggelar sidang kode etik dalam kasus Verdi Sambo dan hari ini AKP Diah Chandrawati dijadwalkan menjalani sidang kode etik di gedung TNCC Mabes Polri. Sidang dimulai jam 10.50 waktu Indonesia Barat dipimpin Ketua Sidang Kombes Rahmat Pamuji. Sidang dugaan pelanggaran kode etik AKP Diah terbuka untuk umum. AKP Diah Chandrawati merupakan perwira di Divisi Propam Polri. Komisi Kode Etik terus memeriksa anggota polisi yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Lebih lengkap soal sidang etik AKP Diah Chandrawati di Mabes Polri, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy, selamat siang. Apa peran AKP Diah dalam kasus yang menjerat Verdi Sambo? Ya, Woro, nanti perannya secara lebih rinci akan didalami dalam sidang kode etik yang tadi sudah dimulai pada pukul 10.50 dan terbuka untuk umum, bisa disaksikan lewat YouTube yang memang selama ini menjadi channel untuk memantau jalannya persidangan. Dan memang
Untuk perannya ini nanti akan didalami. Kemarin dari Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo memang belum menjelaskan secara rinci, tapi yang disampaikan atau dipastikan adalah bahwa AKP Diah Chandrawati ini tidak terkait dengan obstruction of justice, atau artinya keterlibatannya tidak terkait dengan perintangan penyidikan, tapi untuk dugaan pelanggarannya masuk ke dalam kategori sedang. Kalau kita merujuk kepada Perpol nomor 7 tahun 2022, pelanggaran kategori sedang itu meliputi pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kemudian yang poin kedua adalah terdapat kepentingan pribadi atau kepentingan dari pihak lain. Kemudian ada sanksi yang juga diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 itu. Untuk kategori sedang dan juga berat ada beberapa sanksi yang diatur, misalnya yang pertama adalah mutasi demosi minimal 1 tahun, kemudian penundaan kenaikan pangkat paling sedikit atau paling singkat 1 tahun, paling lama 3 tahun, penundaan pendidikan minimal 1 tahun, paling lama 3 tahun, kemudian ditempatkan di tempat khusus maksimal atau paling lama 30 hari kerja, dan yang terakhir yang paling berat adalah PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Ini yang juga sebelumnya sudah dijatuhkan kepada beberapa pelanggar kode etik yang 4 sebelumnya sudah dilakukan terlebih dahulu. Terkait dengan AKP Diah Chandrawati, untuk hasilnya juga rencananya akan langsung diputuskan pada hari ini. Ini juga merujuk kepada instruksi dari Kapolri agar penanganan kasus terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini dilakukan secara cepat, termasuk juga untuk sidang etiknya. Dari kemarin beberapa yang sudah juga dilakukan, untuk putusannya langsung disampaikan pada hari itu juga, termasuk juga untuk AKP Diah Chandrawati. Untuk informasi, AKP Diah Chandrawati ini sebelumnya menjabat sebagai Powerlog Subaksumda Bakrenmin Divisi Propam Polri atau sebagai perwira di Divisi Propam Polri, dan ia juga termasuk ke dalam 24 personil yang sempat dimutasi pada tanggal 23 Agustus 2022 lalu ke Yanma Polri. Woro. Di perannya ini nanti masih kita dengarkan seperti apa, tapi yang pasti tidak terlibat obstruction of justice. Sejauh ini sudah berapa polisi yang menjalani sidang kode etik dan juga berapa yang dipecat? Cindy. Ya, AKP Diah Chandrawati ini menjadi polisi yang kelima yang menjalani sidang kode etik. Sebelumnya sudah ada 4 yang dimulai dari mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dengan hasil PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian ada lagi ex-Kadin Abiro Paminal Kombes Agus Nurpatria kemarin. Kemudian ada ex-Kasubag Sabagak Etika Rowa Prof Kompol Baikuni Wibowo dan ex-Kasubag Audit Kompol Cuk Putranto. Keempatnya diputus PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, dan juga mereka mengajukan banding. 4 yang sebelumnya sudah dilakukan ini adalah 4 yang masuk ke dalam obstruction of justice. Mereka juga tidak hanya menjalani sidang kode etik, tapi juga menjalani akan menjalani pemeriksaan untuk kasus yang dipidananya. Ini juga sama-sama akan dilakukan oleh Polri secara paralel. Total ada 35 personil Polri yang akan menjalani sidang kode etik. Ini yang menjadi yang kelima, artinya masih akan terus berlanjut. Sebelumnya dalam RDP antara Kapolri dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolri sudah menegaskan ini akan dilakukan secara cepat, secara maraton, dan dalam 30 hari ke depan sekitar 2 pekan lalu, 30 hari ke depan ini 35 anggota polisi akan diselesaikan proses sidang kode etiknya. Ini nanti akan sama-sama kita tunggu. Terkait dengan yang sudah juga kemarin 4 yang dipecat atau PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, mereka mengajukan banding, dan nanti masih akan sama-sama kita tunggu memori bandingnya akan diserahkan kepada Komisi Sidang Etik. Woro. Cindy Permadi, terima kasih atas laporan Anda dari sidang etik AKP Diah Chandrawati di Mabes Polri.